Bencar, pada episode kali ini The Bencars ada kedatangan tamu nih, yaitu Mbak Ratna. Nah, siapa Mbak Ratna? Kita cari tahu yuk. Pagi Mbak Ratna. Pagi Mbak Nisa. Gimana Mbak Ratna hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah siap ya Mbak jadi salah satu narasumber di segmen ini, pada episode ini? Siap. Oke Mbak Ratna. Nah, Sobat Bencar di sana kan pada belum tahu nih Mbak Ratna. Nah, boleh perkenalan ya Mbak? Boleh. Siap. Hai Sobat Bencar, perkenalkan saya Ratna. Saya salah satu staf admin di Bencar Office, tepatnya di kantor Jatisari. Oke, jadi admin ya Mbak? Iya. Untuk peran dan tugasnya sendiri apa aja nih Mbak? Tugasnya admin itu satu, ngumpulin berkas dari marketing. Kedua, proses berkasnya ke bank. Ketiga, akad kredit dengan konsumen dan bank. Oke, jadi untuk manajemen sendiri itu ya dari marketing ke banknya. Nah, Iya. untuk prosesnya nih Mbak, proses ke bank itu berkasnya apa aja nih Mbak? Kalau untuk proses ke banknya itu kan harus lengkap ya. Harus ada fotokopi KTP, KK, NPWP, slip gaji, rekening koran, surat keterangan kerja. Kalau udah suami istri harus ngumpulin dua-duanya. Kalau istri sama suami kerja pun harus ngumpulin dua-duanya, kayak slip gajinya, SK-nya, sama rekening korannya gitu. Oh gitu. Lalu untuk taunya di ACC apa enggaknya nih Mbak? Kalau untuk mengetahui ACC dan enggaknya, itu dari pemohon sendiri itu harus BI checkingnya bersih. Kalau misalnya berpasangan pun pasangannya juga harus bersih BI checkingnya. Dua-duanya harus bersih. Terus dari penghasilannya, kalau single income itu kan untuk subsidi itu kan 6 juta maksimal. Untuk minimalnya? Untuk minimalnya UMR Semarang. Gitu. Kalau untuk pasangan, udah berpasangan itu double income itu maksimal itu 8 juta. Itu terus sama lama bekerjanya untuk pemohon gitu. Pemohon kan kita ada aturan dari banknya atau dari pemerintahnya itu kan minimal untuk pegawai tetap 1 tahun, untuk pegawai kontraknya minimal 2 tahun gitu. Oh gitu. Berarti untuk yang bisa mengukur dia bisa di ACC atau enggak di dirinya sendiri ya Mbak Ratna ya. Lalu untuk Mbak Ratna nih, udah berapa lama nih Mbak bekerja di Bencar ini? Bekerja di Bencar ini sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ceritain dong Mbak gimana tuh awalnya bisa tahu Bencar, bisa bekerja di sini. Awalnya kerja di sini itu lebih ke dari teman sih, dapat info dari teman. Terus awalnya ditawarin mau nyoba nggak gitu kan. Terus nanti aja deh. Cuma temanku yang penasaran. Akhirnya CV-ku dikirim sama temanku, alhamdulillah dipanggil. Terus setelah dipanggil di sini awalnya itu bukan jadi admin. Terus jadi apa tuh Mbak? Jadi marketing dulu. Oh gitu. Jadi marketing dulu selama hampir 3 tahun. Terus di sini ada loker admin, ditawarin dari manajemen. Ya dipikir-pikir, ya nggak apa-apa sih nyoba hal baru gitu. Coba hal baru dalam kerja, ya udah deh kita terima admin gitu. Terus dari yang dulunya marketing jadi admin, kerasa perbedaannya itu nggak Mbak? Perbedaannya sih cuma tempatnya kayaknya ya. Tempat. Kalau marketing itu kan kita kerjanya di lapangan terus, hampir kayak misal kita 8 jam kerja, yang 2 jamnya kan paling di kantor, selebihnya kan di lapangan. Nah, kalau admin itu kebalikannya. Kayak sekarang full di kantor gitu. Cuma ngurusin berkas-berkas. Kalau marketing kan kita tetap cari konsumen, tetap menganalisa, ketemu orang yang baru-baru gitu. Kalau admin juga sebenarnya sama, baru, cuma kan itu udah jadi konsumen. Nah, kalau marketing itu kan belum jadi konsumen, calon konsumen gitu. Oke. Kalau boleh tahu jurusan kuliah Mbak Ratna apa nih Mbak? Jurusan kuliahnya? Iya. Sistem informasi. Itu berbanding lurus atau berbanding terbalik Mbak? Berbanding lurus banget juga enggak. Iya. Di berbanding terbalik pun juga enggak gitu. Masih ada lah sedikit-sedikit yang di waktu kuliah diterapin di pekerjaan sekarang. Kalau sistem informasi tuh sebenarnya ngapain nih Mbak? Kalau sistem informasi dulu belajarnya itu kita buat web, kita masarin web, kita kayak buat
ini ya sistem yang ada di KAI gitu, terus sistem rumah sakit, antrian rumah sakit. Kalau sekarang kan di kerjaan itu kan menjual menjual dan apa ya, menganalisa konsumen untuk jadi yang konsumen terbaik gitu. Berarti tapi intinya sama aja ya Mbak, untuk memasarkan suatu produk. ya. Kalau kita kuliah kan dulu buatnya web, berarti pasarannya kita kayak ke dinas gitu kan. Kalau sekarang kan bentuk nyata, oh ini ada rumah dijual gitu. Oke. Tadi kan Mbak Ratna di sini udah bekerja kurang lebih 4 tahun nih Mbak. Berarti dari tahun berapa itu? Dari 13 September 2018. Oh, inget banget ya. Ingat banget. Ya hari Jumat itu. Ingat banget hari Jumat. Terus lagi. itu untuk proyeknya pada saat itu apa aja nih Mbak yang Bancar lagi running pada saat itu? Pada saat saya gabung, saat saya gabung di Bancar itu Bancar Residen 1 yang ada di Tampingan Buja. Tepatnya belakang SMP 2. SMP 2 Buja. Terus setelah itu masih ada sisa Orchid di Bancar Klaster 2. Terus setelah itu yang di belakang SMP itu kan? Kalau yang Orchid itu di depan SMP 2 yang ikutnya Campurrejo. Oh iya. Kalau belakang SMP kan ikutnya Tampingan. Nah, kalau yang depan ikutnya Campurrejo gitu. Terus setelah BR1 tinggal sedikit, kita kan buka lagi di Bancar Residen 2 di Metese itu. Terus buka lagi di Regensi. Sempat pindah ke Salatiga selama kurang lebihnya 4 bulan. Di pemasaran di Salatiga, awal-awal Salatiga. Terus balik lagi ke sini memasarkan Bancar Residen 2. Terus Bancar Residen 3 jadi admin. Oke. Kalau untuk saat ini nih Mbak, project yang lagi running apa nih Mbak? Yang coming soon itu? Coming soon dalam waktu dekat ini itu ada Grand Miwa ya. Grand Miwa itu tipe reguler. Lokasinya ada di mana nih Mbak? Lokasinya ada di Karangmanggis, tepatnya di Desa Benglei. Di daerah Buja juga ya Mbak? Daerah Buja, masih daerah Buja. Untuk harganya berapa jutaan nih Mbak? Harganya sekitar 200 jutaan gitu. Tipe 36, luas tanahnya 70. Berarti untuk saat ini ukuran segitu tuh udah cukup luas ya Mbak, buat keluarga kecil, terus buat kaum milenial gitu ya Mbak? Iya Mbak, lebih luas dari tipe 27 ya. Kalau 27 kan tipe 27 luas tanahnya hanya 60. Nah, kalau yang sekarang itu kan tipe 36, luas tanahnya 70, lebih lebar lagi gitu. Nah, untuk Mbak Ratna nih Mbak, pertanyaan terakhir yaitu suka duka jadi admin di Bancar apa aja nih Mbak? Suka duka jadi admin, kita mulai dari mana nih Mbak? Dari sukanya apa dukanya? Dari dukanya juga nggak apa-apa. Dari dukanya, dari dukanya itu ketika konsumen itu tidak segera melengkapi berkas. Kita kan juga dikejar deadline gitu ya. Dari atasan, dari banknya juga pasti udah ditanya mana nih konsumennya gitu. Nah, di saat itu terkadang konsumen itu sering menunda-nunda dan membuat molor waktu yang lama gitu dengan alasan ya berbagai alasan mereka masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak keburu buat ngumpulin berkasnya, berarti kan juga rugi di dirinya sendiri gitu ya Mbak? Sebenarnya iya, rugi di dirinya sendiri, apalagi kalau kita itu subsidi ya. Subsidi itu kan pasti ada kuota. Nah, kalau seandainya tidak dengan segera mengumpulin berkas, melengkapin berkas gitu, pasti kan ya juga dia akan kehabisan kuota sendiri gitu. Sebenarnya sih lebih rugi di konsumennya karena tidak mendapatkan kuota subsidi. Kalau dukanya yang lain ada lagi nggak Mbak? Dukanya yang lain, kalau lagi mau akad itu hujan ya. Itu duka cuaca ya. Gitu sih, nggak ada sih. Selebihnya untuk sukanya nih Mbak? Untuk sukanya itu ketika kita ketemu konsumen yang semangat beli Bancar, benar-benar niat kayak beli rumah. Pasti dia ngumpulinnya sesuai dengan waktunya gitu. Jadi kita ngolahnya pun lebih enak gitu. Ada lagi Mbak sukanya? Sukanya
suka kerja di sini atau gimana? Suka Iya, jadi admin? boleh. Kalau Jadi suka admin, kerja di sini atau suka apa aja boleh. kalau suka jadi adminnya itu kerjanya lebih tertata sih ya, tertata, terus nggak di lapangan yang terkadang kan kalau di lapangan itu terkendala panas, hujan dan sebagainya. Nah, Iya. kalau yang di sini, kalau jadi admin kan paling pusingnya hanya pusing berkas dan sebagainya, itu nggak di target. Ayo nih target harus closingan gitu kan, udah nggak yang kayak gitu. Iya, apalagi kalau ditambah sama konsumennya tipenya macam-macam ya, Mbak. Harus iya. bisa menyesuaikan diri gitu. Iya benar sekali. Kalau apalagi kalau udah waktunya kita pulang, kan dulu jadi marketing, waktunya kita pulang, konsumennya baru ngabarin, aku mau ketemu, aku mau Gitu. itu kan marketing nggak boleh nolak. Kalau sekarang kan yaudah jam 4 udah selesai pulang ya pulang gitu. Suka lainnya lagi ada nggak, Mbak? Sukanya kerja di Banjar, Iya. misalnya kerja di Banjar itu sukanya sama teman-temannya ya, teman-temannya lebih kadang kalau kita kayak bercanda-bercandaan gitu ya, sedikit menghilangkan stres. kalau kerjaan lagi numpuk, Iya. terus kita masih ada temen Ketemu yang orang gitu. yang ya kayak gitulah Mbak. Nah, sudah Mbak Ratna? Sudah Mbak. Oke, makasih Mbak Ratna buat Sama-sama. informasinya. Sama-sama. Saya Nisa, host The Bancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.